apa yang dimaksud dengan sangkan paraning dumadi? Bagaimanakah cara supaya kita bisa mencapai moksa? Apa yang dimaksud dengan reinkarnasi? Ini pertanyaan selanjutnya Bapak yang keempat. Ini ada pertanyaan begini Bapak. Apa yang dimaksud dengan syariat, torekot, hakikat, dan makrifat? Oh ya, begini, dengan adanya tembung syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu waktu tahun Jawa tahun 1555 ya kan, itu kan kekuasaan di Sultan Agung di Mataram. Itu fakta ya, walaupun masyarakat banyak yang tidak mensejarahkan, tapi itu fakta ya. Karena sebelum Sultan Agung itu di Mojopahit itu Nusantara bisa bersatu, ini Sultan Agung ini merasa orang Jawa pun pecah menjadi dua, tidak bisa bersatu, apalagi Nusantara ya. Jadi orang Jawa itu sebagian Islam, sebagian Abangan Priayi. Jadi dalam arti pengertian Abangan Priayi itu sebetulnya sejak zaman dahulu, dengan adanya para raja-raja dan seluruh warganya itu namanya Abangan Priayi ini, sejak zaman dulu kala kedatangan agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu dia cuma mengatakan agama itu cuma menghiasi negara ya, menghiasi negara, dibiarin, diterima, menghiasi negara ya, menghiasi negara. Karena apa? Walaupun dia menerima, namun karena dia sudah mempunyai manembah lan muji sendiri, itu loh, yang sudah diyakini, yang sangat pribadi. Itu namanya dinamakan grup Abangan Priayi. Nah itu dijadikan satu karena kekuasaan tunggal waktu itu Sultan, dijadikan satu, yaitu dijadikan satu. Ada kelompok Islam mau dijadikan satu, namun dia menginginkan orang Jawa kok bisa moksa itu bagaimana gitu ya. Ini fakta loh, ini fakta loh, ini orang Jawa kok bisa moksa itu ilmu agamanya seperti apa ya. Ternyata oke, silahkan ya, karena itu agama kan dianggap dharma, dharma itu baik gitu. Jadi tujuan baik ya dibalas dengan baik, karena dia tamu ya diterima dengan baik, karena orang Jawa itu sangat pluralitas. Jadi tamu dianggap raja ya, dianggap raja, betul itu. Tamu dianggap raja. Terus akhirnya oke, setelah diadakan pertemuan Sultan Agung mengadakan perubahan besar. Hari-hari, nama hari, nama bulan, nama tahun dan sebagainya itu dirubah. Abangan Priayi juga bisa melunggui, orang Islam juga melunggui, terus itu digabung menjadi satu. Itulah munculnya tembung santri ya. Kelompok A dan kelompok B jadi satu, itu namanya menjadi santri. Di santri diterbitkan buku namanya Hidayat Jati ya, santri ya, tahun itu juga ya. Jadi santri itu harus tahu, dalam arti isen-iseni guru loko, indra loko, jana loko ya, karena orang Islam itu harus mempunyai baris sendiri karena namanya Islam ya. Ini mengatakan isen-iseni masjid Bintal Makmur, Bintal Mukarram, Bintal Muqaddas itu ya. Itu jadi dengan adanya mengikuti orang Jawa meningkat sampai ke ilmu moksa atau bahasa pelajaran sangkan paraning dumadi itu Islam ternyata harus melewati tasawuf, melewati peningkatan kelas tingkatan.
Jadi pelajaran umum Islam itu syariat, terus melewati torekoh, ya, melewati hakikat, melewati ma'rifat. Itu baru bisa menyamai ilmunya orang Jawa yang dimanakan, yang ditanyakan menginginkan ilmu moksa tadi. Karena agama Islam itu yang dia tahu kan cuma kita hidup, setelah mati ngertinya ya dikubur, sudah. Setelah itu tidak tahu. Kalau orang Jawa tahu, rohnya dari apa tahu, gitu loh. Nah, ini sama-sama dipelajari, gitu loh. Jadi itu oke, silahkan. Ya, ternyata orang-orang Islam di Pulau Jawa zaman dulu harus melewati tasawuf itu. Itulah baru bisa menyamai ilmunya orang Jawa yang namanya ilmu ketuhanan yang ditanyakan bisa moksa itu bagaimana itu ya. Paham ya? Paham. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini mungkin hampir sama nih Bapak, yang berhubungan juga ya. Jadi pertanyaannya begini Bapak, mengapa dalam ajaran kejawen banyak yang menggunakan istilah Islam? Oh gini, ya namanya orang-orang paguyuban kejawen itu mulai sejak dulu sampai sekarang itu banyak sekali. Karena namanya ilmu itu kan sebetulnya katakanlah ibaratkan buku itu satu ya. Satu kan isinya buku halamannya kan banyak sekali. Ya banyak sekali. Katakanlah A bisa mempelajari 3 lembar. Katakanlah B bisa malah mempelajari 2 lembar. Katakanlah C bisa mempelajari 5 lembar. Ya ini karena gennya dia itu orang Jawa dan tetap animismenya tidak hilang, tetap menghormati para leluhurnya, ya, itu karena dia tidak mengikuti agama Islam, ya. Namun daripada itu yang dipakai ajar-ajaran apakah itu jopo montro manembah lan mujinya, dia tuh rata-rata masih menggunakan bahasa campuran. Karena apa? Karena ya sumbernya dari tembung santri tadi. Jadi yang dipakai adalah yang karyanya Sultan Agung itu tadi. Iya, bukan karya itu karena dia berkuasa menyimpulkan harus menjadi satu. Bagaimana caranya berkembang ke depan, gitu loh maksudnya. Jadi santri itu jadi abangan priayi, Islam ortodoks jadikan satu, itulah namanya santri. Diterbitkan buku namanya Hidayat Jati, gitu loh. Jadi yang dikembangkan oleh para pelaku dari kejawen itu yang menggunakan dasar dari Hidayat Jati itu. Iya, karena orang Jawa walaupun diminta itu diberi, namun kan apakah 100% diberikan semua? Kan tidak mungkin. Contohnya banyak kadang-kadang penghayat kepercayaan itu tidak mau masuk ke agama, namun daripada itu ya banyak sekali masih menggunakan tembung-tembung santrinya, namun dia tidak terasa bahwa itu adalah memang munculnya dari mulai tahun 1555 tahun Jawa ya. Tahun Jawa itu tahun Bujo atau tahun Alif, tanggal 1 Manggasri atau tanggal 1 Suro, itu namanya jatuhnya di hari Jumat Legi. Itu tahun itu. Itu. Paham ya? Paham itu. Jadi menyamai, harus menyamai orang Jawa, dibikin tasawuf biar bisa mengikuti pelajarannya yang dia mau adalah moksa tadi. Pertanyaan selanjutnya gitu ya. Jadi pertanyaan ke-6, pertanyaannya begini Bapak, pencapaian dalam beribadah atau sembahyang kepada Tuhan adalah bisa bertemu dengan Tuhan. Lalu bagaimanakah cara kita bisa memastikan bahwa yang bertemu dengan kita itu adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan godaan dari makhluk lain? Ini gimana nih Bapak? Ya, dalam arti sembahyang itu kan juga bahasa Jawa ya, tapi dinasionalkan menjadi bahasa Indonesia. Karena sembahyang itu dari sembahyang, jadi yang itu kan masih istilahnya bahasa Jawanya semang-semang. Ya, kalau dari nenek moyang kita turun
yang tercatat di dalam buku Budi Waseto adalah yang wis sopan, itu Tuhan ya, itu Tuhan. Jadi seperti contoh di ilmu kaset dan jati kan masih punya manembah lan muji, masih punya sembah yang namanya samadhi, ya kan? Sama itu podo dilinwe ya, apa makna dari pada kata samadhi adalah sama, itu adalah sama itu ya sama podo sama ditulinwe gitu. Jadi seperti kita ini gunawan yang sama dengan gunawan yang linuweh, itu siapa? Adalah Gusti kita ya, Tuhan Gusti kita atau Tuhan ya, namanya saja sudah samadhi ya. Jadi yang sama seperti saya ini gunawan, yang seperti gunawan yang sama, yang linuweh adalah Gusti kita. Jadi sembahyang samadhi, yang namanya sembahyang samadhi itu tujuannya selain minta maaf pada Tuhan adalah mencari yang namanya sifat so ya, sifat so. Jadi katakanlah kalau manusia kan dosa-dosanya genep jalmo manungso ya, so mencari yang sifat so, itu yang tadi yang linuweh daripada kita, dari Gustinya sendiri. Jadi kalau kita sudah tahu dengan wajah kita, wujud kita sendiri ini gitu. Kalau kita sudah tahu dengan wujud kita sendiri ini ya, yang kita cari selain minta maaf semua itu adalah yang sama dengan kita. Kalau yang betul dan yang tidak, kuncinya ada. Kuncinya kalau ketemu kita sendiri, kuncinya yang mempunyai benderane menungso ya, benderane menungso ya. Tujuannya golek sifat so sing bener kuwi, sing kuncine sing duwe benderane menungso. Jadi pada saat ada orang beribadah kepada Tuhan ya, lalu beliau sudah bisa melihat dirinya sendiri ya, tetapi tidak punya ini, berarti itu bukan. Karena apa? Al-wamah amarah supiah mutmainah kita ini juga bisa membentuk kita, namun tidak punya benderanya manusia. Benderanya manusia ranen ya. Itu ya, kuncinya itu. Kuncinya di situ tadi ya. Jadi yang punya ya bendera. Iya, kalau bahasanya santri alif ngalimun takalaket. Gitu. Ya, ya kuncinya di situ. Jika dikatakan itu yang lebih tua, lalu dalam wujud apa untuk manusia tadi? Apakah Bathara Antiko itu, dan apa peran dari Bathara Antiko tersebut? Apakah perbedaan antara Wisnu Bathara dan Bathara Wisnu